Sholat adalah mandi rohani kita. Bagaimana puasa ini endingnya adalah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man atharahu iqtafa, amma ba'd. Yang saya hormati para ibu dari Majelis Ta'lim Raudhatun Nisa, para pemirsa yang ada di rumah yang saya cintai, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan sore hari ini dalam acara manajemen akhlak. Kali ini akan kita bahas tentang tawadhu. Tentang apa, Ibu? Tawadhu itu apa? Ya, ada yang menerjemahkan rendah hati. Kalau orang Jawa bilang andap sor. Tapi untuk memudahkan, kita mencoba mengambil lawan kata dari tawadhu. Tawadhu itu adalah lawan kata dari takabur alias sombong. Wabil adadi tattadihul asya. Dengan perbandingan-perbandingan segala sesuatu akan menjadi jelas. Ada putih, ada hitam, jelas. Oh, putih kayak begitu, hitam kayak begini. Tentang sombong, Rasulullah SAW mendefinisikan seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, al-kibru, sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Jadi sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Kalau dari sini kita ambil kebalikannya adalah tawadhu. Maka tawadhu bermakna menerima kebenaran dari siapapun datangnya dan menghormati, bersikap baik dan lemah lembut kepada orang lain. Itu disebut tawadhu. Tawadhu ini merupakan akhlak utama dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara gamblang dan jelas. Dan orang-orang yang memiliki sifat tawadhu ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang memiliki sifat pengasih dan penyayang. Mereka itu siapa? Sifat pertamanya tawadhu. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi hauna, dengan tawadhu, tidak sombong. Itulah tentang keutamaan tawadhu. Orang yang tawadhu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang tawadhu diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidak seorang pun bersikap tawadhu karena Allah kecuali orang itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang yang tawadhu. Dia disayang oleh Allah, menjadi abdun min ibadur rahman, dan yang kedua, ia ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa
yang saya hormati dan para ibu yang saya hormati pula, bahwa kalau kita melihat ada orang sombong, kita hormat nggak sama orang yang sombong? Semakin orang sombong kepada setiap orang itu makin senang apa makin benci? Semakin jatuh derajatnya. Itulah diantara maknanya. Tidak seorang pun tawadhu karena Allah kecuali diangkat derajatnya. Dan kita lihat dalam kehidupan nyata sehari-hari, kalau orang itu sombong maka dijatuhkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang senang terhadapnya dan tidak ada orang yang menaruh hormat terhadapnya. Kalau toh hormat karena terpaksa, tapi di belakang belum tentu. Ini keutamaan tawadhu yang kedua. Keutamaan tawadhu yang ketiga, bahwa sifat tawadhu, akhlak tawadhu merupakan sebab persatuan umat. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya," Allah wahyukan kepadaku, "an tawadhu," agar kalian saling tawadhu satu sama lain. Supaya apa? Hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabgha ahadun ala ahad. Agar supaya tidak ada orang yang bersikap sombong terhadap yang lain dan tidak ada yang melampaui batas terhadap yang lain pula. Artinya, kalau tidak saling menyombongkan diri satu sama lain, tidak saling melampaui batas terhadap hak-hak orang lain, maka yang terjadi adalah persatuan dan kesatuan hati. Kita peroleh antara lain dengan akhlak tawadhu. Kalau suaminya sombong, istrinya sombong, ketemu nggak kira-kira? Nggak bakalan akur, gitu kan? Tapi kalau suami tawadhu, istri juga tawadhu, masya Allah, baiti, nah, apal ibu-ibu ini semuanya. Rumahku adalah surgaku. Kemudian yang keempat, keutamaan dari tawadhu adalah al-falah, mendapatkan keberuntungan. Tuba liman tawadhu'a fi ghairi maskanah. Beruntunglah orang yang tawadhu dan itu bukan merupakan kehinaan. Saya akan ambilkan beberapa contoh, antara lain terutama dari tawadhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah orang yang tawadhu. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang lain, beliau memulai salam. Bahkan bertemu dengan anak-anak. Walaupun hak orang tua untuk diberi salam oleh anak-anak, namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan anak-anak, bada'ahum bisalam. Rasul memulai assalamualaikum. Ketika Rasul menjabat tangan sahabatnya, diajak berjabatan tangan, biasanya gimana kalau kita berjabat tangan? Sebentar. Rasul tidak. Rasul kalau diajak jabat tangan oleh sahabatnya, oleh orang lain, beliau tidak tarik tangannya sebelum yang bersangkutan menarik tangannya. Artinya apa? Tawadhu beliau, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Kadang-kadang kita beralasan, orang penting, orang sibuk salamannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perlakukan orang dengan sopan, perlakukan orang dengan tawadhu. Itulah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ibu-ibu tua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berhadapan Rasulullah, gemeter. Gemeter. Karena wibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, "Hawini, tenang saja ibu. Ana imra'atun, ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid." Saya ini tidak lebih adalah anak seorang perempuan yang dulu makan daging kering. Maksudnya apa? Jangan sampai orang kemudian menaruh kultus atau apa terhadap beliau, maka diringankan. Beliau tawadhu terhadap wanita tadi. Di antara tawadhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau di rumah, kata istri beliau, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Rasulullah itu mengerjakan pekerjaan keluarganya. Nanti tolong dilihat para suaminya di rumah. Alhamdulillah, Rasulullah mencontohkan fi mihnati ahlihi, mau memegang pekerjaan keluarganya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mau memerah susu sendiri. Mau apa lagi? Kalau ada yang robek baju, jahit sendiri. Sendalnya ada yang putus, beliau jahit sendiri. Allahu Akbar. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu. Dan satu lagi ingin saya sampaikan tentang tawadhunya Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah minum dari bejana yang agak besar bersama dengan para sahabatnya. Ada Abu Hurairah, ada sahabat-sahabat yang lain, semuanya disuruh minum. Akhirnya Rasulullah minum yang paling akhir dari sisa semua para sahabatnya itu. Allahu Akbar. Tawadhu mana lagi?
yang lebih dicontohkan, yang dicontohkan lebih dari contoh yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah akhlak tawadhu dengan segala kemuliaannya dan contoh praktek dari Rasulullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang tawadhu, karena tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya masih bercokol kesombongan. Para ibu dan segenap pemirsa di rumah yang saya hormati, ketika dalam perjalanan Rasul bersama dengan para sahabatnya, suatu ketika perlu untuk memotong kambing. Di antara sahabat-sahabatnya itu ada yang mengatakan alayya dzabhuha, saya yang nyembelih. Yang satu lagi mengatakan wa alayya sarkhuha, saya yang ngulitin, memotongin. Satu lain mengatakan saya yang memasak, wa alayya tabkhuha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa alayya jam'ul hatab, saya yang ngumpulin kayu bakarnya. Ketika sahabat yang lain mengatakan cukup ya Rasulullah, biar kami yang mengumpulkan kayu bakar. Rasul mengatakan saya tahu kalau kalian juga ingin mencukupi itu semuanya, akan tetapi saya juga ingin berbuat. Saya tidak ingin istimewa di antara kalian. Tawadhu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian kongko-kongko saja. Ya, beliau ikut bersama mereka. Ketika waktu itu mengamankan Madinah dari serangan pasukan sekutu, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Mekah, ya, dan orang-orang Badui yang mengepung Madinah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam atas syarat seorang sahabat yang mulia Salman Al-Farisi, beliau menggali parit yang disebut khandak. Khandak itu parit. Dibuat parit mengelilingi Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggali parit bersama mereka, para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggul tanah, dinaikkan ke tanggul bersama dengan para sahabat. Sampai para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badannya ini penuh dengan tanah, penuh dengan debu. Tawadhunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membersihkan Mekah, bisa menaklukkan Mekah dengan damai. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah, beliau masuk dalam keadaan kepala tertunduk. Beliau waktu itu sambil naik unta, kepala tertunduk sampai kepala beliau menyentuh punuk unta. Bukan karena dulu orang-orang yang ada di sini ini yang menyiksa para sahabat kami, ada yang sampai dibunuh, begitu ya. Kemudian sekarang menang, rasain kalian. Bukan. Beliau masuk dengan penuh tawadhu. Ini semua anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kesombongan yang muncul. Maka kalau kita sukses, tertunduk hati dan kepala kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud dan syukur kita kepada Allah, bukan malah menepuk dada, sopo iro, sopo ingsun. Siapa dulu? Bahasa halusnya siapa dulu? Tapi itu bibit kesombongan juga itu. Ya, supaya tidak tumbuh lebih jauh, bibit-bibit itu kita bersihkan dari ucapan kita pula. Para ibu dan para pemirsa yang saya hormati, itulah Nabi kita Muhammad SAW, orang yang tawadhu. Orang-orang yang dididik beliau juga memiliki sifat yang tawadhu. Kita semua insya Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, sebagai khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar memperhatikan keadaan umatnya, keadaan rakyatnya. Bahkan beliau berkenan membersihkan sendiri rumah seorang nenek-nenek. Beliau datang ke rumah seorang nenek-nenek tersebut dan rumahnya disapu, dibersihkan oleh siapa? Oleh sang pemimpin, oleh sang khalifah. Tawadhunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga tidak mengatakan dirinya sudah baik karena sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tawadhunya mengatakan, laitani sya'ran fi sadri Abi Bakar, duhai sekiranya saya ini adalah menjadi satu bulu yang ada di dada Abu Bakar, karena dada Abu Bakar adalah hati orang yang benar-benar siddiq, beriman, membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Duhai sekiranya saya ini adalah dada bulu atau rambut di dada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tawadhunya Umar
bin Khattab. Maka dari itu sebagai penutup ingin saya sampaikan satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahu muslim, rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Cukuplah kejahatan seseorang kalau orang itu meremehkan saudaranya muslim. Enggak ada kejahatan yang lain, itu saja kejahatannya dan keburukannya sudah cukup. Artinya sombong kepada orang lain. Dan ingat, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih bercokol benih kesombongan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga bermanfaat dan tidak lupa saya sampaikan selamat berbuka puasa. Sampai jumpa esok hari dalam acara manajemen akhlak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.